Selanjutnya kita membahas tentang beberapa design language, ya, teori design language. Ada color theory, typography, dan layout and compositions. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip Gestalt serta the psychology principle. Oke, kita mulai dengan color theory. Nah, apa sih sebenarnya color theory atau teori warna? Ya, color theory adalah sekumpulan aturan atau guideline yang dipakai oleh seniman atau graphic designer untuk membuat suatu platform atau media yang berfungsi untuk mengkomunikasikan pesan melalui pemanfaatan warna, Bapak Ibu. Oke. Jadi warna itu bisa menyampaikan, mendukung pesan, mendukung perasaan emosi yang ingin disampaikan, mendukung brand yang ingin ditonjolkan. Ya, gabungan antara warna-warna ini bisa menimbulkan harmoni-harmoni tertentu serta menimbulkan kontras warna tertentu yang dipakai untuk tujuan menyampaikan pesan dengan baik. Selanjutnya kita membahas tentang roda warna atau color wheel ya. Jadi roda warna atau color wheel adalah suatu diagram yang merepresentasikan hubungan antara warna. Oke, Isaac Newton menggrupkan warna menjadi tiga kategori. Ini berdasarkan eksperimen beliau terhadap cahaya. Oke, Isaac Newton membuat tiga kelompok kategori utama warna, yakni warna primer, yakni red, blue, and yellow. Warna secondary, ya artinya kombinasi dari warna-warna primer yang menghasilkan warna-warna baru. Red dicampur blue, blue dicampur yellow, yellow dicampur red, dan seterusnya. Sedangkan tertiary adalah warna kombinasi atau pencampuran dari warna primer dan warna secondary. Untuk selanjutnya kita juga mengenal tiga istilah atau tiga properti dari warna. Yang pertama adalah hue, kedua adalah saturation, dan ketiga adalah value. Oke, ini eh, sangat relevan dengan warna-warni yang dipakai di program komputer. Misalkan di CorelDRAW atau Photoshop. Yang pertama adalah hue. Hue adalah bagaimana warna itu terlihat, gitu ya. Jadi manusia biasanya mengasosiasikan warna dengan suatu warna yang dipahami. Misalkan warna hijau, misalkan tulisan yang Anda lihat di layar adalah hijau, maka manusia cenderung memberi label ya bahwa ini warna hijau. Ya, entah itu hijau yang agak kekuning-kuningan, hijau yang agak kemerah-merahan, tetapi pada umumnya kita bisa secara konsensus em, menyatakan bahwa ini adalah warna hijau. Hue adalah bagaimana warna itu muncul, warna itu ditampilkan. Saturations adalah merefer kepada intensitas dari kadar warna. Misalkan ada warna hijau yang pekat, ya, saturationsnya dikatakan sangat pekat, ya, sehingga warna hijau itu muncul di layar terlihat jelas dan terlihat warnanya kita bisa membedakan dengan jelas. Oke, sedangkan kalau saturationnya rendah, maka kadar warna hijau itu dikurangi atau bahkan eh, mendekati minim ya dari kandungan warna lainnya. Sehingga saturation warna dengan saturation rendah akan cenderung mengarah ke grayscales atau warna abu-abu ya. Nah, sedangkan value adalah seberapa terang atau gelap suatu warna. Yang ada yang bilang value ini brightness. Oke. Jadi kadarnya mulai dari gelap sampai ke terang. Oke, jadi salah satu yang dicetuskan oleh Isaac Newton adalah color wheel ya, roda warna di mana masing-masing warna divisualisasikan ke dalam bentuk roda yang di mana ini adalah hasil eksperimen dari Isaac Newton terhadap cahaya yang dia memproyeksikan cahaya itu menjadi suatu diagram ya, diagram apa namanya gelombang cahaya. Kemudian bisa divisualisasikan dalam bentuk color wheel. Kaitannya dengan UX ya, color wheel ini sangat penting. Nanti kita bahas di slide selanjutnya
Dengan maksud ketika kita ingin memilih warna, kita bisa refer ke color wheel untuk menciptakan tujuan atau pesan yang ingin kita buat dari warna-warna ini. Ini adalah color wheel atau roda warna yang tadi sebelumnya kita bahas. Yang warna primary colors adalah blue, yellow, and red. Secondary colors, yang Bapak lihat di sini, adalah campuran dari warna biru dan kuning, menghasilkan warna hijau. Ya, ini secondary color ini. Sedangkan campuran kuning dengan merah menghasilkan warna orange, yang Bapak Ibu lihat di sini. Sedangkan biru dengan merah menghasilkan warna ungu. Oke. Sedangkan campuran antara warna primer dan warna secondary, misalkan contoh biru dengan hijau menghasilkan warna agak kehijau-hijauan, biru agak kehijau-hijauan ya. Kemudian kuning dengan hijau menghasilkan warna hijau muda. Ini adalah color wheel lengkap di mana ada kombinasi warna primary, warna secondary, dan warna kombinasinya kita sebut sebagai warna tersier. Kemudian ini adalah bagaimana eh, hubungan antara hue, saturation, dan value, dan bagaimana cara kita melihatnya. Hue adalah warna, warna yang apa yang ingin disampaikan, Eh, jenis warna atau penampakan warna yang kita inginkan, apakah itu merah, biru, dan seterusnya. Saturation adalah suatu nilai di mana kita mengurangi, ya, mengurangi kadar warna itu, sehingga jika saturationnya rendah, maka lebih condong ke warna abu-abu. Value adalah brightness, ya, bisa dibilang brightness, terang gelap warna, di mana angkanya antara hitam ataupun putih ya. Jadi makin ke putih, maka warna makin memutih ya. Warna merah yang kita pilih akan makin memutih. Sekarang kita melihat kombinasi warna-warni yang didiagramkan atau divisualisasikan dalam bentuk roda warna, yang biasa kita sebut sebagai kombinasi color harmony. Ya, ada 6 jenis color harmony yang populer, yang dikenal. Yakni pertama adalah monochromatic. Ya, monokromatik adalah warna-warni, kombinasi dari warna-warni yang dipilih yang menggunakan, yang diawali dengan menggunakan suatu hue warna tertentu, lalu kombinasi warna lainnya, 5 atau 4 warna lainnya, menggunakan warna-warni yang bersebelahan secara hue, ya, hue dan value ataupun saturations-nya. Oke, sebagai contoh, misalkan di sini kita memilih warna biru, maka warna-warni lain yang kita pilih yang digunakan untuk menemani si biru ini adalah warna-warni yang memiliki level hue ataupun saturations itu berseberangan. Sehingga muncullah kombinasi seperti yang Bapak Ibu lihat, biru tua, biru mendekati terang, dan biru muda gitu ya. Nah, kesannya apa yang dimunculkan dari warna-warna monokromatik? Kesannya adalah terasa konsisten, terasa tenang ya, warna terasa tenang, kemudian kesan menimbulkan kesan sederhana. Oke, analog ya, eh, warna color harmony yang menggunakan analog itu eh, menggunakan warna yang bersebelahan secara nilai hue-nya ya. Misalkan di sini kita memilih merah ya, kemudian warna yang kita pilih untuk menemani warna merah ini adalah warna yang memiliki nilai bersebelahan dari nilai hue-nya. Oke. Jadi sedangkan kalau monokromatik kita lihat dari saturations ya atau dari value, terang gelap maksud saya. Kalau analog kita melihat dari hue-nya. Jadi warna bersebelahan dari warna yang kita pilih. Sebagai contoh di sini warna merah, sebelahnya adalah warna orange, sebelahnya lagi warna orange mendekati kuning, dan akhirnya kita memilih kuning. Sehingga kombinasi yang muncul adalah warna seperti ini. Nah, ketika warna-warni analog ini dipakai pada suatu desain, entah itu desain UI UX ataupun desain poster, maka akan menimbulkan kesan harmoni, lembut, dan kohesif. Ya, itu adalah warna analog. Yang ketiga adalah warna complementary. Warna complementary menggunakan warna yang berseberangan secara visual. Kalau dilihat dari roda warna ini, warna yang berseberangan nilainya, hue-nya.
Sebagai contoh, jika kita memilih hijau, maka warna komplementerinya adalah warna merah, opposite colors, ya. Biasanya bertujuan untuk memaksimalkan kontras, ya, kontras sehingga dapat menarik perhatian, mencolok untuk dilihat, ya. Biasanya penting kalau kita mau membuat desain yang terlihat ngejreng dan membutuhkan orang yang lihat itu, eh, kita butuh perhatian mereka, ya. Jadi inilah warna komplementari untuk membuat desain yang kontras, ya, menarik perhatian, ya. Nah, ini adalah Anda bisa menggunakan warna-warna yang berseberangan. Split commentary atau compound harmony itu sebenarnya tujuannya mirip dengan complementary, hanya saja ada tiga, ya, ada tiga eh, warna yang dipilih, ya. Jadi warna, pilih satu warna, misalkan biru, maka pilih dua warna yang terletak di seberang color wheel tersebut, ya, di separuh bagian color wheel tersebut. Sebagai contoh di sini ada biru, orange, dan merah. Jadi ini sama, kita dapat dipakai untuk membuat desain yang menonjolkan kontras yang tinggi, menarik perhatian, tetapi kita agak slow down, kita agak kurangi, kita agak softkan sedikit, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen membuat sesuatu yang mencolok perhatian tapi tidak sampai ngejreng, kita bisa gunakan split commentary, complementary. Sedangkan kita ingin membuat sesuatu yang terlihat kontras, menarik perhatian, kita bisa langsung menggunakan complementary. Triadic, ya, ini menggunakan hue yang kalau dilihat saling berseberangan secara sama, ya, secara konsisten jaraknya. Jadi misalkan hijau, kemudian ada warna ungu dan merah. Ini jarak hue-nya konsisten sehingga membentuk segitiga sama sisi. Dan warna triadik ini bertujuan untuk menciptakan kesan yang seimbang dan dinamis. Ya. Dan ada warna tetraedik, ya, saling berseberangan tetapi menggunakan double pair, ya. Misalkan ini dengan ini saling berseberangan, ini dengan ini saling berseberangan, ya, menimbulkan membuat kesan yang dinamis, kontras, ya, tapi juga soft. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, dengan memahami jenis-jenis kombinasi warna tersebut atau color harmony tersebut, kita bisa memanfaatkannya dalam membuat desain dengan tujuan mengkomunikasikan pesan yang eh, kita inginkan. Oke, jadi warna dipakai untuk menonjolkan brand, ya, brand personality, ya, Bapak Ibu. Misalkan Tokopedia identik dengan warna hijau, kemudian Bank BCA identik dengan warna biru, ya, kemudian apa namanya, Shopee, ya, identik dengan orange. Nah, ketika kita membuat desain, kita eh, dapat menggunakan warna yang merefleksikan brand tersebut. Oke, mengoptimalkan efek psikologikal yang positif terhadap user. Jika kita ingin mengesankan kesan yang ngejreng, yang happy, gitu, ya, maka kita gunakan komponen-komponen warna yang komplement ataupun analog, gitu, ya, ataupun bahkan yang triadic. Oke, kita juga memperhatikan desain yang menekankan pada aksesibilitas. Misalkan untuk membantu orang yang buta warna, ya. Misalkan kita ingin membuat kontras yang cukup dilihat, ya, untuk mereka yang buta warna, kita bisa menampilkan atau mendesain dengan baik. Kemudian ada juga warna dipakai eh, untuk memenuhi ekspektasi orang-orang di penjuru dunia yang lain yang diketahui oleh masyarakat luas, ya. Sebagai contoh, warna biru itu menjadi suatu warna industri standar untuk perbankan di barat, ya, di Amerika, begitu, ya. Sehingga ketika kita mendesain poster, website untuk perbankan, kita perlu memberikan warna-warni yang biru seperti ini. Oke. Palang merah, ya, PMI itu identik dengan merah karena blood, ya, darah, gitu, ya. Jadi kita gunakan warna-warni
yang menggunakan warna merah. Oke. Kemudian dengan mempelajari color theory kita juga mengerti, memahami contradictory feeling dari negara-negara yang berbeda ya. Contoh, misalkan warna merah itu good fortune di China, tapi warna merah itu artinya juga mourning ya, mourning, kesedihan di South Africa. Kalau di merah juga identik dengan danger atau sexiness di USA. Itu ya. Jadi warna-warni, penggunaan warna-warna dengan menggunakan color harmony ini perlu menjadi ilmu yang harus diketahui oleh seorang UX designer, UI designer, ataupun graphic designer. Mari kita lihat contoh di sini. em, Warna hijau secara konsensus mengindikasikan kesan sukses atau berhasil, sehingga warna hijau ini sering dipakai untuk menunjukkan, kalau di UI menunjukkan pesan sukses, pesan berhasil, transaksi berhasil sebagai contohnya, atau sesuatu yang oke, sesuatu yang hidup, sesuatu yang nyala. Sedangkan sebaliknya kita menggunakan warna merah untuk menonjolkan sesuatu yang error, sesuatu yang bermasalah, atau sesuatu yang gagal. Oke, ini adalah contoh penggunaan warna juga di sebuah brand bank yang dominasi menggunakan warna brand colornya terlihat dengan jelas di berbagai macam tampilan produk bank tersebut ya, dari aplikasi ataupun website. Oke, gunaan color wheels untuk merepresentasikan suatu desain itu juga terlihat dapat dipakai ya. Misalkan menggunakan ini komplement ya, complementary ya, kemudian ada yang menggunakan analog ya, kemudian warna tetriadik, oke, dan seterusnya. Jadi ketika kita memilih color harmony, biasanya kita ingin menyampaikan suatu pesan. Nah, pesan apa yang cocok dengan warna harmoni tersebut ya. Misalkan kita kepengen menampilkan kesan brand yang kita angkat ini adalah brand yang profesional, terlihat terlihat luxurious, terlihat kompeten ya. Kita mungkin bisa menggunakan warna-warna monokromatik. Oke. Nah, perlu diingat bahwa jangan menggunakan terlalu banyak warna ya, karena bisa membuat kesan yang negatif ya. User melihat terlalu banyak warna menimbulkan kesan yang negatif dari sisi user experience. Oke. Nah, idenya adalah gunakan prinsip desain minimalis. Yang dimaksud dengan prinsip desain minimalis adalah hanya memilih warna-warni yang diperlukan untuk meningkatkan visual hierarki dan mendukung kita ingin menyampaikan pesan sesuai mood atau emosi yang kita harapkan. Oke, contohnya ketika kita ingin menonjolkan suatu bagian di dalam aplikasi, gunakan warna-warna yang seperlunya agar bagian tersebut terlihat jelas dari sisi pengguna. Di sisi lain, kita ingin menggunakan eh, warna-warna yang profesional, warna-warna yang lembut, kita bisa gunakan kombinasi warna harmoni monokromatik misalkan, atau warna-warni analog di seluruh bagian aplikasi yang dikembangkan.